kasus Pak Oman Indramayu, apa kabar nih? Kita bahas sekarang soal Prio ya. Jadi gini guys, di sidang terakhir setelah pengacara Ruslandi membacakan pledoi untuk Prio, kemudian Prio mengeluarkan selembar kertas dan dia membacakan di hadapan majelis hakim. Beberapa poinnya begini. Prio membantah semua tuntutan JPU yang mengatakan bahwa dirinya telah membunuh salah satu dari kelima korban, yaitu bayi ya yang bernama Bella. Kita kembali ke penyidikan. Dari mana penyidik tahu kalau Prio lah yang menenggelamkan bayi Bella tersebut? Sementara di awal penyidikan tidak ada pengakuan Prio. Prio menyebut 4 nama: Aye, Hardi, Yoga, dan Joko. Oke? Nah, tetapi dalam tuntutan JPU mengatakan bahwa Prio dituntut hukuman 20 tahun penjara karena salah satunya terbukti menenggelamkan salah satu korban yang masih berusia 8 bulan. Padahal Prio tidak pernah memberikan keterangan itu, tidak pernah ada pengakuan itu dalam BAP ya. Tetapi di pledoi kemarin si Prio ini membantah semua tuduhan JPU. Dia tidak menenggelamkan, dia hanya menggendong bayi, kemudian menyusui karena masih terus berisik, kemudian diambil oleh Ririn, lalu dibawa ke kamar mandi dan ditenggelamkan ke bak mandi. Itu keterangan Prio setelah cabut keterangan dan kuasa hukum dari Tony RM ya. Awalnya kan itu si Prio menjelaskan pelakunya orang lain, khusus untuk bayi ini ya yang tidak berdosa ini. Makanya ini kasus ini biadab, jolim, kurang ajar, dan laknat ini. Pelaku sebenarnya harus dihukum seberat-beratnya ya. Tapi keterangan Prio ini saya nggak bisa percaya sepenuhnya. Pertama, dia mengatakan awalnya tanggal 28 Agustus 2025 pada malam itu dia hanya mengantar Ririn dan Budi ke kios. Prio ini tidak mengetahui apa-apa ya. Tapi tiba-tiba katanya setelah Budi masuk ke dalam kios, dia memainkan HP, duduk di kursi plastik dan membelakangi Ririn. Kemudian Ririn mengambil palu dari dalam tasnya, lalu memukulkannya berulang kali kepada korban Budi. Ingat, Prio bilang dia tidak tahu akan ada rencana eksekusi tersebut. Tetapi dia adalah saksi langsung yang melihat ketika Ririn memukulkan palu kepada korban Budi. Masuk akal nggak? Si Prio ini tidak teriak, tidak shock, tidak kaget, tidak ketakutan, tidak emosi. Sisi emosinya kemana si Prio ini? Kan dia bilang dia tidak mengetahui akan ada eksekusi. Tetapi begitu dia melihat si Ririn ini memukulkan palu, kok dia diem? Kok dia tenang? Sisi emosinya di mana? Ya, takut, sedih, marah, kecewa, ya kan? Harusnya muncul itu, dia spontan, harusnya teriak. Karena dia bilang di depan hakim, saya tidak tahu kalau kejadian itu akan terjadi. Logikanya di mana? Masa diam aja melihat ada seseorang dieksekusi seperti itu kan kejam. Logika ya, kita melihat orang nggak dikenal aja jatuh dari motor, kepleset, atau bagaimana, kita pasti shock, kaget, kita spontanitas, teriak, ingin nolong, dan lain-lain. Lah ini ngeliat orang kepalanya dipalu, diem aja, nggak teriak. Padahal kios Budi itu di depan jalan. Harusnya Prio bisa spontan teriak sekencang-kencangnya, lalu keluar. Itu kan jam masih ramai, sekitar jam 10, jam 11 malam. Ayo, masuk akal nggak? Jadi sebenarnya psikopat ini si Ririn apa Prio? Melihat orang melakukan perbuatan sadis, dia tidak melakukan apa-apa, cuma dia. Masuk akal nggak? Jangan karena dia marbot masjid ya, gue nggak percaya. Kemudian ini yang lebih nggak masuk akal ya.
Ririn nyuruh Prio diem, tutup mulut, dan membantu rencananya. Nanti dijanjikan 100 juta. Lah, uangnya aja belum ada. Kalau gue jadi Prio, logika ya, namanya orang butuh duit, mana uangnya gue lihat dulu, minimal saldo rekening lu ada nggak segitu. Ini kan tidak ada. Masa Prio main mengiyakan? Ini bukan soal jual beli narkoba loh, ya. Ini soal eksekusi 5 korban. Masuk akal nggak? Kemudian, ya, pernyataan Prio terakhir kemarin setelah dibacakan pledoi, katanya semua itu adalah skenario Ririn. Apa yang dia katakan adalah skenario-nya Ririn, padahal tidak pernah terbukti ada skenario tersebut. Prio dan Ririn pertemukan di sidang. Benar tidak itu skenario Ririn? Logikanya, ya, keduanya sudah ditangkap, sudah disiksa, babak belur mukanya kan, kakinya ditembak, udah ditangkap loh, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa lolos. Mereka dalam keadaan kesakitan dan ketakutan. Apa masih bisa seorang Prio memainkan skenario Ririn? Nggak mungkin, nggak logis. Udah ditangkap, duit nggak dapat, masih mainkan skenario Ririn, nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Apalagi di sidang terakhir, Prio bilang, kalau saya bebas, kalau Ririn bebas, saya menjanjikan 2 juta per minggu, ya. Si Ririn menjanjikan Prio 2 juta per minggu. Masuk akal nggak? Yang 100 juta aja nggak ada. Udah ditangkap, udah jadi tersangka, udah dilimpahkan ke kejaksaan, udah di persidangan, udah jadi terdakwa, masih percaya dengan iming-iming 2 juta per minggu. Masuk akal nggak? Nggak mungkin. Kalau Ririn ini seorang sutradara handal, seorang psikopat, profesional, dia tidak akan meninggalkan satupun jejak sidik jari. Ingat, Ririn ini teman lama Budi, ya. Dia tahu rumah Budi, dia tahu di depan ada toko bangunan, pasti pernah melihat minimal sekali seumur hidupnya. Oh, itu ada CCTV, di kios ada CCTV. Nggak mungkin, jadi nggak logis. Dan Budi ini pengusaha sembako, bukan setahun 2 tahun, nggak ada sejarahnya, ya. Dia menerima angkut muat barang muatan sembako itu malam hari, apalagi melibatkan Ririn. Kan malam itu kata Prio ya, mau ada transaksi bisnis sembako. Nggak masuk akal juga. Kenapa? Karena si Budi ini punya channel sendiri. Dan pasti kalau pesan barang, muat bongkar barang dari grosiran mana ke kios, itu pasti dilakukan jam kerja, pagi sampai sore, nggak mungkin malam-malam, nggak masuk akal. Gua tetap berkeyakinan bahwa eksekusi ini semuanya di rumah, nggak ada itu ruko. Kenapa? Satu, hakim bertanya pada JPU, ada tidak rekaman CCTV yang menunjukkan korban Budi masuk ke dalam kios di tanggal 28 malam? 2 orang penyidik mengatakan tidak ada. Jadi gimana konsepnya? Ya, tiba-tiba ada CCTV yang diduga itu mengangkut Budi, tapi nggak pernah ada rekaman Budi masuk ke kios tersebut. Kalau ini kronologi berencana, harusnya ada. Harusnya penyidik bisa menampilkan, ini yang mulia, ini kronologinya, ini CCTV-nya, tanggal 28 Agustus 2025, Budi keluar dari rumah, kelihatan dari toko bangunan. Budi masuk kios, kelihatan dari CCTV samping kios. Nah, itu baru kronologinya jelas. Ini kan tidak ada, ya. Jadi keterangan Prio ini masih berbelit-belit, berubah-ubah. Bahkan di pledoi terakhir ada keterangan baru. Dijanjikan 2 juta per minggu. Nggak masuk akal. Kenapa nggak dia sebut aja di awal? Kenapa nggak dia sebut waktu dia cabut dari Tony RM kuasa hukumnya? Kan tidak dijelaskan itu. Baru kemarin itu kan. Jadi sebenarnya yang pelin-pelan siapa? Yang banyak bohong siapa? Yang konsisten siapa? Ayo. Gue bukan bela Ririn, bela Prio. Tetap kita